Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia saudariku semuanya. Kita semua memiliki kenangan, pengalaman, dan keputusan di masa lalu yang mungkin terasa berat atau membatasi kita. Nah, video kali ini kita akan menjelajahi bagaimana kita dapat menemukan kedamaian dengan masa lalu dan melangkah maju dengan lebih percaya diri dan bahagia. Setiap orang punya masa lalu. Ada kenangan yang membahagiakan, namun juga ada yang menyisakan luka batin yang membekas dalam. Beberapa luka telah sembuh, sementara yang lain masih terasa. Nah, ada yang tahu bahwa ia masih punya luka, ada yang juga sama sekali tidak sadar. Ada yang merasa baik-baik saja, meski luka tersebut diam-diam merambat dan siap menyebar ke seluruh aspek kehidupan. Nah, luka batin dari masa lalu dapat berdampak pada kehidupan Anda saat ini dan masa depan. Bukan hanya bagi diri Anda sendiri, melainkan juga orang-orang di sekitar Anda. Sebagai contoh, seseorang mungkin pernah mengalami kekerasan fisik dari orang tua mereka. Trauma dari kekerasan tersebut ada dalam alam bawah sadar dan memiliki efek yang berbeda pada setiap individu. Ada yang mungkin menjelma menjadi karakter marah dan cenderung menggunakan kekerasan. Sementara itu, ada pula yang kehilangan rasa percaya diri dan sulit mempercayai orang lain. Kemungkinan dampaknya sangat bervariasi ya. Nah, tentunya kondisi ini tidak baik dan dapat berdampak buruk pada orang-orang di sekitar Anda. Terutama ketika Anda memutuskan untuk menikah dengan seseorang. Bayangkanlah bagaimana keadaan rumah tangga jika amarah kita mudah tersulut dan langsung membara. Bayangkanlah perasaan pasangan jika kita mudah marah dan cenderung menggunakan kekerasan. Cobalah membayangkan betapa sulitnya bagi pasangan kita jika kita tidak mudah percaya kepadanya. Bahkan mungkin cenderung cemburu yang berlebihan. Bagaimana jika kita sering salah paham satu sama lain? Itu hanya luka fisik akibat kekerasan. Tetapi bagaimana dengan luka-luka emosional yang lainnya? Semua luka tersebut akan berdampak, meskipun mungkin dalam bentuknya yang berbeda-beda. Tentu saja, kita menginginkan pernikahan yang penuh kedamaian, bukan? Nah, oleh karena itu, sebelum menikah, ada hal yang perlu diselesaikan, yaitu berdamai dengan masa lalu dan menyembuhkan luka batin yang ada. Namun sebelum itu, pertanyaan awal yang harus kita jawab adalah, apakah kita menyadari bahwa kita masih memiliki luka? Apakah kita tahu luka mana yang perlu diobati? Kita tidak akan mampu menyembuhkan diri sendiri jika tidak menyadari dan tidak tahu di mana luka tersebut berada. Nah, jangan sampai kita salah dalam proses penyembuhan. Seperti mengobati luka di lutut dengan merawat siku. Tentunya ini tidak nyambung ya. Nah, jika itu terjadi, luka tidak akan sembuh selamanya. Nah, hal ini tidak berarti bahwa semua luka masa lalu harus sembuh sepenuhnya sebelum menikah. Karena mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sembuh. Namun, setidaknya kita sudah menyadari adanya luka dan berusaha untuk mengobatinya. Nah, saudariku, ada hal yang bisa Anda lakukan untuk berdamai dengan masa lalu Anda. Yang pertama, ketahuilah luka Anda selama hidup. Kita tentu sudah mengalami ribuan kejadian ya. Ingat-ingatlah kembali kejadian apa saja yang tidak menyenangkan. Seperti pernah dibully, orang tua bercerai, gagal kuliah di Universitas Idaman, diselingkuhi, atau gagal menikah, dan lain sebagainya ya. Nah, ketika menulis, rasakan sensasi yang ada. Kejadian mana yang membuat hati terasa bergetar dan bergejolak? Mana yang menimbulkan emosi lebih besar? Mana yang membuat air mata serasa ingin tumpah? Nah, itulah luka yang mungkin belum sembuh. Yang kedua, mengambil keputusan untuk memaafkan. Ya, seseorang bisa saja sudah tahu kalau dirinya penuh luka batin, tapi ia masih fokus pada dendam dan enggan memaafkan. Nah, kita perlu memutuskan untuk memaafkan terlebih dahulu jika memang ingin sembuh dari luka masa lalu.
Kenapa seperti itu, Bunda? Ya, karena 1.000 orang yang menolong dan berbagai jalan sudah ditempuh, tidak akan berhasil jika diri Anda sendiri enggan memaafkan. Nah, maka salah satu latihan yang bisa dilakukan adalah membandingkan apa yang akan terjadi pada diri setahun ke depan bila kita memutuskan untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Bayangkanlah perasaan apa yang timbul akibat keputusan itu. Yang ketiga, memohon pertolongan kepada Allah. Ya, ini adalah tahapan terpenting karena tak ada daya dan upaya selain kehendaknya. Libatkanlah Allah dalam setiap tahap, maka cara-cara yang tadi saya sampaikan bisa jadi tidak hanya dilakukan sekali, apalagi jika ternyata banyak sekali luka yang ada. Nah, latihlah terus-menerus sampai hati Anda terasa lebih lega. Bahkan mungkin kita akan terus melakukan ini seumur hidup karena ujian akan terus kita alami sepanjang hidup ini. Nah, salah satu tanda bahwa kita sudah sembuh atau memaafkan masa lalu adalah jika kita menceritakan atau menuliskan kembali kisahnya, tidak ada lagi rasa gejolak dalam dada. Ya, semoga langkah ini mampu menjadikan kita siap menemani perjuangan pasangan hidup kita kelak. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.